Kita sebenarnya sudah ada di minggu Natal, masih dalam perayaan Adventus keempat. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan sehubungan dengan peristiwa tanggal 25 itu pada Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Saya akan baca dua ayat. Pertama, ayat 46-47. Bapak Ibu akan menyambut dengan satu ayat, karena kita banyak orang di sini. Nyanyian pujian murid Maria ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hati. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang bencana. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ayat 56 kita baca sama-sama. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Yosef, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, lalu melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Baik Bapak, Mama, dan adik-adik semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini cerita tentang 2 orang bersaudara yang hidup jauh terpisah, lalu bertemu pada satu kesempatan saling mengunjungi. Kita pun pengalaman ketika 2 bulan lalu kita pun kakak datang, kakak laki-laki datang. Mohon maaf, bukan mau cerita secara pribadi, tapi dia punya istri meninggal di Bogor 1 bulan kurang 2 hari, bapak yang meninggal juga karena COVID. Juga ibunya Susria itu meninggal juga karena COVID. 1 bulan kurang 2 hari, bapak ikut juga karena COVID. Dan ketika dia datang, ada dua kakak yang masih ada di Oipura. Dia tidak pergi di sana dan dia bilang mereka tinggal saja di Tampung dengan Tela. Lalu kami 2 selama 40 hari lebih dia berada di Kupang, dan setiap hari kami mengisi hari-hari kami dengan saling bercerita. Karena 2 laki-laki yang belum kawin ini, dong pagi mesti kerja atau beta sendiri. Kalau beta sendiri, beta sendiri di rumah. Tapi karena kakak ada, dan tiap hari kami 2 bercerita tentang banyak hal. Kami bukan saja melepas rindu sebagai kakak adik, tapi juga kami bercerita tentang suka dukanya kehidupan yang Tuhan izinkan kami mengalaminya. Cerita tentang 2 orang bersaudara, tante dan anak, ponaan, Elizabeth dan Maria ini. Mereka lama tidak bertemu, lalu saling mengunjungi, dan terlahirlah ungkapan pujian seperti dalam bacaan kita. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Oleh lembaga
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini Nyanyian Pujian Maria. Kalau dikatakan nyanyian pujian, itu tidak selamanya mesti diberikan atau dilakukan dengan ada nada-nada solisasi. Do re mi re sol mi do re mi do. Itu. Saudara-saudara, kata-kata kosong pun tanpa nada solisasi itu juga bisa dipahami sebagai satu pujian. Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan itu sangat baik bagiku. Itu adalah satu pujian. Pujian. Bagian ini dimulai dengan kata-kata, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini sebuah pujian yang disampaikan oleh Maria. Dua kata itu, jiwa dan hati, ini menunjukkan totalitas, keseluruhan dari hidup seseorang, dari sebuah kehidupan. Seorang yang jiwanya bisa memuliakan Tuhan karena dia punya hati itu penuh dengan ucapan syukur, kegembiraan. Kalau dibalik, hati yang penuh dengan kegembiraan itu membuat jiwanya bisa memuliakan Tuhan. Jiwa dan hati di sini menunjukkan totalitas, keseluruhan dari sebuah kehidupan. Tapi tidak bisa disangkal bahwa kedua bagian itu, baik jiwa ataupun hati, ada di dalam, tidak ada di luar. Kalaupun ada, itu orang lihat di gambar. Kita tahu dari gambar-gambar. Yang mana yang jiwa? Jiwa itu kayak apa? Saudara tahu kok? Hati itu ada di dalam tubuh juga. Dia tidak ada di luar. Terkadang atau mungkin sering orang membuat membuat terpisah, membuat perbedaan antara yang ada di dalam, yang tidak kelihatan itu dengan yang kelihatan, yang ada di luar, yang nampak dan yang tidak nampak. Sebagai contoh, beta bisa ngomong manis-manis dengan Ibu Lina. Ibu sayang, mama sayang, dengan disertai dengan senyum, manis memati. Tetapi di dalam hati model keluh. Jadi ada perbedaan antara yang di dalam dengan yang di luar. Orang suka mengungkapkan atau mengumpamakan dengan kuburan. Kuburan itu disapu bersih. Yang nampak dari luar putih, dikapur bersih. Bahkan ada sekarang yang banyak yang pakai keramik. Tapi coba lihat di dalam, penuh tulang-tulang yang sudah membusuk. Ini di luar lain, di dalam lain.
lain yang keluar dalam bentuk kata-kata dan senyum. Lain di hati, lain di mulut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Maria punya alasan menyanyikan pujian ini sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya dan seterusnya dan seterusnya. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan setelah ayat 48, khususnya ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Kalau ayat 48 dia omong tentang kerendahan hati. Ayat 51 dia omong tentang kecongkakan hati atau tinggi hati atau kesombongan. Ada pertentangan di situ toh? Bapak dong melihat ada pertentangan ke suami atau sama? Ada pertentangan toh? Memang pada bagian lain dari Alkitab, mohon maaf beta sudah terlalu hafal dan beta juga bukan ada waktu, tapi kemarin kurang mendapat perhatian bagian ini. Ada bagian Alkitab yang menyebutkan kalau Tuhan Allah itu sangat membenci orang dan melawan orang yang congkak hati. Allah membenci dan melawan orang yang congkak hati. Itu dipertegas di ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ada pertentangan di situ. Orang yang congkak hati diturunkan dari kuasa dan tahtanya dan meninggikan orang yang rendah hati. Itu yang kita tahu sikap Allah yang tidak bisa ditolerir dengan kesombongan atau keangkuhan. Jelas ketika Maria dipilih untuk menjadi ibu biologis dari Yesus Kristus, yang Allah perhatikan cuma satu, kerendahan hambanya. Kerendahan. Maria itu orang yang sederhana sekali, sangat dan sangat sederhana. Tapi dia punya hati juga tulus kepada Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dia orang yang hebat, apalagi ketika Gabriel datang dan menyampaikan maksud Allah terhadap dirinya itu, pilihan Allah terhadap dirinya itu. Dia tidak menjadi angkuh. Lalu apa benang merah yang dapat kita pahami dari cerita ini dengan diri kita sendiri, dengan keanggotaan kita sebagai, ya, saya mesti sebutkan, anggota persekutuan doa Elohim. Papa, mama mau datang di sini, ada siap ke suami rumah, ada niat ke suami rumah, ada niat tau, ada niat. Lalu niat itu mesti, ya, kehadiran kita di sini mesti
menunjukkan totalitas, keseluruhan niat itu. Kita bukan sekedar pikir saya bilang beta mau pergi ikut persekutuan, tapi juga betul-betul dari hati dan jiwa, jiwa dan hati dan jiwa. Yang beta takut, yang beta takutkan, sebagai pendeta beta mesti omong bahwa kehadiran kita di sini jangan sampai hanya fisik. Hanya kita memang waktu untung ada di sini supaya orang bilang orang rajin berdoa. Jadi kita mendapat pujian itu kan orang bilang seorang yang merendahkan diri di atas gunung. Apa artinya? Tidak ada beda dengan orang yang sombong itu. Supaya orang bilang dia hebat, dia rajin ibadah, sempurna alpa. Jadi secara fisik ada di sini, tapi justru ketika kita sedang bersekutu di sini, sedang berdoa dan sedang mendengarkan firman Tuhan, kita pun hati ada di mana-mana. Betul kosong. Yang beta takut itu, yang beta takutkan itu. Dan itu tidak boleh terjadi. Sekali lagi, tidak boleh terjadi bahwa kita hadir di sini hanya secara fisik yang nampak dari luar bahwa kita ada, tapi yang tidak nampak yang ada di dalam itu sembunyi, yang tak sembunyi itu sonde menunjukkan bahwa kau ada di sini. Betul. Ini ketakutan yang sangat luar biasa. Mungkin tidak dirasakan oleh Bapak Ibu, tapi beta sangat dan sangat takut. Jangan sampai terjadi hal itu di antara kita. Tidak boleh sampai terjadi. Kita hanya hadir secara fisik, tapi hati kita yang ada tersembunyi ini jauh, tidak ada di sini. Yang berikut, tidak boleh sampai terjadi ada perbedaan antara yang dipikirkan dan yang diucapkan. Di antara bukan saja antara suami dan istri pertama, juga orang tua dan anak-anak, juga di antara sesama. Jangan sampai terjadi kita pikir lain, kita ucapkan lain. Kemunafikan itu mesti dijaga supaya jangan itu mengganggu kita punya hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita berulang-ulang kali omong dari sini. Saat itu kita mesti jaga supaya dia mempunyai bentuk yang bagus. Ada garis horizontal yang benar dan baik, dan ada garis vertikal yang baik, dan ada garis horizontal yang baik. Jangan sampai kemiring di horizontal. Itu bukan salib. Itu bukan salib. Kita mesti ingat, ini peringatan keras buat kita semua. Kita mesti ingat bahwa terhadap orang lain kita bisa menutup atau menyembunyikan apa yang ada dalam pikiran kita, di hati kita. Tapi tidak terhadap Tuhan. Sekali lagi, terhadap orang lain kita bisa menyembunyikan atau menutupi dengan kata-kata yang manis, dengan
senyum yang menghias muka. Kenapa mau marah? Kita tidak marah saja ya. Kasih tahu bahwa itu salah. Ada orang yang sangat sulit sekali untuk mengatakan. Kita bisa menipu orang lain sesama kita, tapi tidak bisa kita menipu terhadap Tuhan, tapi tidak terhadap Tuhan. Sebab Tuhan tahu sampai di kedalaman hati kita yang paling dalam dan paling tersembunyi sekalipun. Tuhan tahu itu. Tuhan mengetahui sampai ke dalam hati dan jiwa kita yang paling tersembunyi sekalipun. Yang terakhir, jangan pernah ada perbandingan dengan orang lain. Beta paling baik, beta paling rajin, beta paling setia, beta paling jujur, dan seterusnya. Yang berhak menilai seseorang itu Tuhan, sebab Dia lihat sampai ke dalam hati dan jiwa kita. Yang rasa diri super, itu adalah tanda-tanda. Ingat, yang rasa diri paling dan paling itu tanda-tanda dari orang yang tinggi hati. Itu tanda soal lain. Tadi saudara dia paling hebat, dia paling tahu, dia paling suci, dia paling kudus. Lalu Tuhan mau taruh di mana? Ingat bahwa Allah melawan atau berseteru dengan orang yang tinggi hati. Sebaliknya, Dia sangat dan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Sekarang Bapak Ibu tahu sendiri, lihat sendiri di hati, kedalaman hati dan jiwa. Beta ini masuk orang yang rendah hati, itu masuk orang yang